saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu
Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Senin yang diselenggarakan setiap hari Senin pada pukul 8 pagi. Dan kembali pada pagi hari ini kita laksanakan secara online karena berbagai pertimbangan. Kemudian atas persetujuan pimpinan universitas, maka kita laksanakan kebaktian Senin hari ini secara online. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara dalam keadaan sehat, kuat, dan dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Mari kita sebelum membaca Alkitab ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada hari ini kami sungguh mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan telah memberkati kami, membimbing dan menyertai sepanjang perjalanan hidup kami, terutama di minggu-minggu yang lalu. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Terima kasih atas kekuatan dan penyertaan Tuhan. Kami di UKSW dan saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, juga kami meyakini Tuhan menyertai. Pagi hari ini Tuhan kami merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Kami mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, kiranya Tuhan menguatkan dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyapa hati, jiwa, pikiran kami. Kami mohon ampun atas dosa salah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur 4. Demikian. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Maka yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Terpujilah Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 4 adalah ungkapan sukacita, perdamaian dan kepercayaan di tengah penderitaan dan tantangan hidup. Pemazmur telah mengalami kasih setia Tuhan karena dia telah dibenarkan dan berulang kali berdoa kepada Tuhan di dalam kesesakannya. Meskipun pemazmur tentunya masih mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupannya, tetapi ia tetap berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar ia tetap dikuatkan. Dan dia meyakini hal itu. Dia dibebaskan dari penderitaannya, dan semua kehidupannya diserahkan kepada kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya
pada kesempatan hari ini tidak akan berpanjang lebar untuk mengulas apa yang menjadi latar belakang dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin menekankan dalam konteks kita. Dan tentunya ini juga dialami dalam mungkin bentuk yang lain oleh pemazmur tentu saja. Namun ada keyakinan iman yang sama antara pemazmur dan kita. Pertama, bahwa baik pemazmur dan kita saat ini pasti yakin bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dan yang kedua, apabila kita berseru kepada Tuhan, kita pun yakin bahwa Tuhan akan menjawabnya. Dan bahkan yang ketiga, di dalam kesesakan sekalipun kita meyakini bahwa Tuhan yang akan memberikan kelegaan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sengaja saya pilihkan tempat saat ini. Saya berada di depan rumah dinas pegawai dosen yang di Jalan Kartini 11A, satu kompleks dengan asrama mahasiswa di Kartini 11A. Dan di depan rumah ini saya berdiri. 2 minggu lalu saya berada juga di depan rumah ini, persis di depan kebun praktek Fakultas Pertanian dan Bisnis. Di Pastori ini, kami biasa menyebutnya Pastori, mulai akhir Maret tahun lalu sampai dengan saat ini, kami menjadikan tempat juga selain untuk tempat tinggal saya bersama anak saya. Dan Pastori ini juga menjadi posko untuk penanganan COVID-19 bagi UKSW dan juga tahun lalu bagi beberapa kalangan di masyarakat. Kami bersama-sama, kita juga bersama-sama menghadapi COVID ini. Kami melakukan tugas-tugas yang diberikan dari pimpinan universitas dari tahun lalu. Sejak kasus pertama COVID di Salatiga sampai dengan detik ini, kami masih terus berupaya dengan sekuat tenaga untuk melayani apa yang bisa kami layani, kami lakukan. Dan tentunya saudara-saudara, kondisi kita, keberadaan kita juga berada dalam situasi-situasi yang dikatakan dalam pemazmur, saya renungkan ini, kesesakan yang luar biasa. Karena tantangan hidup kita seperti ini saat ini. Namun demikian, sebagai Civitas Akademika UKSW, kita yakin bahwa kampus ini adalah milik Tuhan, dan kita yang berada di dalamnya juga saya yakini adalah orang-orang yang dipimpin dan dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam segala kesesakan ini, saya mengajak mari kita bersama-sama tetap berkeyakinan, memiliki iman yang teguh seperti yang disaksikan oleh pemazmur, bahwa di dalam berbagai kesesakan hidup kita, Tuhan pasti memberi kelegaan. Bagaimana kita menghadapinya saat ini, saudara-saudara? Dalam pengalaman kami tentu saja tidak mudah kami menghadapi berbagai situasi di dalam menjalankan tugas pelayanan ini sebagai Satgas terutama. Ada banyak tantangannya, tetapi kami yakin bahwa dalam penyertaan Tuhan, Tuhan memakai anggota Satgas dan para relawan untuk bisa melayani lebih jauh, lebih dalam, dan dengan didasari oleh semangat ketulusan bagi sesama. Saat ini tentunya kita masih berada dalam keprihatinan yang mendalam. Kita berada mungkin dalam kesedihan, bahkan rasa kehilangan yang mendalam ketika saudara kita, beberapa di antara kita juga yang telah mendahului kita karena COVID. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama sekali lagi saya mengajak untuk kita terus-menerus menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan.
satu kekuatan juga yang tentunya kita perlu terus-menerus tunjukkan dalam hidup kita adalah suasana sukacita. Saya yakin ini tidak mudah ya, di dalam kesesakan, tetapi kita harus tetap bersukacita. Di dalam kesulitan kita harus tetap bersukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah standar hidup kita sebagai orang-orang percaya, tentunya bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Saya mengajak sekali lagi untuk kita tetap berada dalam lindungannya, kasihnya, jalannya, sehingga sekalipun persoalan, permasalahan, bahkan pergumulan yang silih berganti seolah tiada akhirnya, secara khusus COVID yang terkadang mungkin membuat kita tidak semangat, tidak bergairah, membuat kita mungkin saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Mari kita hadapi itu dengan sikap yang berbeda. Kita tetap semangat, kita tetap bersukacita, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Jikalau Tuhan memenangkan dan juga membebaskan pemazmur dari kesesakan, saya yakin Ia juga melakukan hal yang sama untuk kita. Mari kita bertekun di dalam kehidupan beriman kita, dan terus menerus saudara bersama-sama saya mengajak untuk kita hidup di dalam kebersamaan menghadapi situasi ini. Hal-hal yang mungkin dahulu kita anggap sebagai sesuatu yang enak dalam keseharian kita, kita tunda dulu, kita berhenti dulu ya, untuk kita melihat hal-hal yang lain dalam rangka mengantisipasi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Tentunya dulu kita pasti senang untuk bersama-sama bercengkrama di kampus, di tempat-tempat lain. Sekarang kita harus batasi. Ya, ada banyak sekali saudara-saudara himbauan-himbauan untuk menghindari, untuk tidak berada dalam kerumunan, dan pesan-pesan lain, ajakan lain, bahkan berbagai hal yang terkait dengan protokol kesehatan terus-menerus diingatkan. Mari kita bersama-sama juga melakukan itu, saudara. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga orang-orang kita kasihi, orang-orang terdekat dengan kita, sesama kita. Kita lakukan bersama-sama. Ini bukan hanya juga tugas sebagian orang, tetapi semua kita. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat memasuki minggu kerja yang baru. Dan marilah kita berada dalam keyakinan, percaya kepada Tuhan, dan terus memiliki tekad yang kuat, sukacita, semangat yang kuat, agar hidup kita selalu dipimpin oleh-Nya, dan hidup kita selalu menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita terus-menerus berseru hanya kepada Tuhan, karena Dia yang membenarkan kita, Dia yang membebaskan kita dari segala kesesakan. Tuhan memberkati UKSW, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Sebelum mengakhiri kebaktian kita, mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama. Terima kasih atas perjalanan hidup yang tentunya menjadi kesaksian kami bagi sesama. Dan kami juga meyakini bahwa dalam perjalanan hidup kami ini, Tuhan yang berada dalam hidup kami, dan Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang membebaskan kami dari segala kesesakan, Tuhan yang menjawab seru dan doa kami. Ya Bapa, pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami berdoa, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjalani masa isolasi mandiri. Tuhan memberikan kekuatan, bahkan kesehatan, sukacita, dan juga Tuhan kiranya tetap memampukan mereka untuk menghadapi dan menyelesaikan masa-masa isolasi mandiri ini dengan baik.
Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berduka, harus berpisah dengan orang yang terkasih, yang dikasihi. Tuhan, kuatkanlah mereka, hiburkanlah, dan biarlah hidup saudara kami tetap berada di dalam pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat ini juga Tuhan, perkenankan kami juga mendoakan kehidupan kami di kampus tercinta ini. Berkatilah kiranya Bapak Ibu pimpinan universitas ini, pimpinan fakultas dan juga unit-unit. Tuhan sertai saudara-saudara kami di dalam memimpin kampus ini, agar nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kampus ini, agar Tuhan senantiasa dipuji dan disembah oleh setiap sivitas akademika yang percaya dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajarlah kami untuk tetap bertekun di dalam firman-Mu, menjaga kasih kami terhadap sesama kami, memelihara kasih kami terhadap sesama kami di dalam kehidupan antar dosen dengan pegawai, dengan mahasiswa pun sebaliknya. Biarlah kami tetap saling mendukung, saling menguatkan, saling tolong menolong. Ajarlah kami juga untuk saling mengingatkan ya Bapa, agar di tengah-tengah kebersamaan ini adalah juga kebersamaan yang terus mencerminkan kasih sayang Tuhan dan mencerminkan keteladanan di tengah kehidupan sehari-hari. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul karena kondisi kesehatan. Berkati mereka juga yang sedang bergumul karena kondisi ekonomi dan juga pergumulan-pergumulan lainnya Bapa. Kamu tolong mereka. Kami yakin Tuhan, di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Oleh karena itu, sertai kampus kami, sertai Bapak Ibu dosen, sertai Bapak Ibu pimpinan universitas, bahkan organ yayasan. Juga kami mendoakan secara khusus mahasiswa yang berada di Salatiga maupun yang berada di tempat-tempat lain, di rumah-rumah mereka. Tuhan berkati. Biarlah sekalipun kami berjauhan tempat, kami boleh saling mendoakan. Kami dipersatukan oleh Roh-Mu yang kudus. Berkati para orang tua. Dan juga kami mengucap syukur Tuhan. Ada begitu banyak kehidupan yang boleh kami saksikan, yang juga kami syukuri dalam hidup kami, baik di tengah kampus ini maupun di tengah keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai proses belajar mengajar di sekolah-sekolah lab. Tuhan telah memimpin di masa akhir-akhir tahun pelajaran, dan anak-anak kami yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan kiranya juga memberkati mereka. Berkati Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah lab dan juga para orang tua siswa. Kami juga bersyukur karena Tuhan juga sudah memimpin dan menyertai perjalanan saudara-saudara kami yang telah menyelesaikan kuliah di UKSW, dan mereka telah diwisuda di hari Sabtu yang lalu. Terima kasih Tuhan atas torehan prestasi yang mereka boleh capai. Terima kasih atas penyelenggaraan wisuda yang juga telah berjalan dengan baik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kampus ini Tuhan. Pimpinlah kami sivitas akademika. Kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa ini, masyarakat kami dengan berbagai macam dinamikanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati perjalanan kami dalam minggu kerja yang baru ini. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan semua kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga berjalan agar kami boleh tetap menjadi saksi bagi sama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki kehidupan sehari-hari dalam pimpinan kasih sayang Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita meyakini Tuhan beserta kita. Kita meyakini Tuhan menyertai UKSW dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Dan sekali lagi selamat memasuki minggu kerja yang baru. Mari kita tetap bertekun di dalam doa dan permohonan kita, meyakini bahwa Tuhan menyertai kita di dalam segala kesesakan kita. Kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini juga sedang menjalani isolasi mandiri. Dan kita juga mendoakan para medis, para relawan, Satgas yang juga terus melayani dengan penuh sukacita. Kampus Ministry akan hadir kembali di dalam kebaktian online pada minggu depan. Kami mengundang Bapak Ibu bergabung melalui channel yang ada di Kampus Ministry dan juga mengikuti renungan pagi online dan renungan sore online, renungan harian kampus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena kau jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena kau jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas. diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, Karena kau jadi remang pagi dan remang jadi siang.